cepat kepada kita dan kita bisa melakukan pembayaran tahap pertama. Tentu ini bukan hal yang mudah, begitu banyak tahapan yang sudah kami lalui, tetapi yang pasti bahwa di sini banyak campur tangan, banyak dukungan, banyak support. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak awal proses pengadaan tanah bendungan ini kan dilakukan oleh teman-teman dari BPN Kabupaten Kupang awal 2019-2020. Tetapi dalam proses itu ternyata mengalami kendala karena teman-teman Satgas itu menemukan data bahwa ternyata lokasi bendungan berada dalam kawasan hutan lindung. Nah, oleh sebab itu sedikit kronologi, teman-teman BPN menyerahkan kembali proses itu kepada Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, pada saat menyerahkan kembali itulah pimpinan kami Balai Besar Wilayah Sungai melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan ternyata kita dipanggil untuk rapat bersama melalui pendampingan dari Bapak Kejati NTT. Disitulah kita ditetapkan menggunakan dasar hukumnya adalah Perpres 62/2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan bendungan Manikin. Oleh sebab itu, kalau dalam ini adalah perbedaan mendasar antara Perpres dengan Undang-Undang Nomor 2. Kalau Undang-Undang Nomor 2 kita bicara tentang tahapan ganti rugi lahan, di dalam Perpres ini kita bicara tentang dampak sosial sehingga masyarakat diberikan santunan tetapi hanya terhadap tanam tumbuh. Tanah berdasarkan data yang ada, berdasarkan peta yang kami dapatkan dari Menteri KLH, ini adalah kawasan hutan. Dengan demikian maka kami melakukan proses-proses ini sesuai dengan Perpres terkait dengan dampak sosial, maka warga hanya menerima dampak sosial yaitu tanam tumbuhnya saja. Jadi baik rumah, ada makam, ada pohon-pohon produktif, itulah yang diterima oleh warga. Dengan demikian kita tidak bicara tentang ganti rugi, karena ganti rugi berarti termasuk tanah. Tetapi dampak sosial ini berarti yang ada hanya diberikan adalah kepada warga yang punya tegakan atau tanam tumbuh. Nah, mungkin itu yang sedikit gambaran. Oleh sebab itu kronologi awal itu sehingga kita berproses sampai hari ini. Hari ini dari data yang kami lakukan, ini kan proses ini bukan cuman kami dari Balai Besar dalam hal ini kegiatan pengadaan tanah, tetapi sejak penetapan menggunakan dasar hukum Damsos, maka Bapak Gubernur NTT melalui SK menetapkan tim terpadu penanganan dampak sosial dalam rangka penyediaan lahan untuk bendungan Manikin. Ketuanya adalah Bapak Sekda. Nah, Bapak Sekda dengan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku membentuk tim Satgas yang ditunjuk kepada PPK Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Nah, oleh sebab itu kami melakukan tahapan-tahapan. Pertama, persiapan, melakukan informasi publik tentang kegiatan ini, melakukan sosialisasi kepada warga di 8 desa terdampak. Setelah itu baru kami melakukan verifikasi dan validasi data, dan dari hasil validasi data tersebut maka kami sampaikan kepada Pak Ketua Timdu, diumumkan selama 14 hari di kantor desa, di kantor camat, di website Kabupaten Kupang, RRI Kabupaten Kupang, dengan tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses ini adalah transparan, sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan dalam pelaksanaan. Nah, setelah melewati masa sanggah, ada sekitar 14 keberatan. Dari 14 keberatan ini kami sudah tindak lanjuti terkait dengan jumlah tanam tumbuh yang menurut mereka belum cocok. Kami undang lagi warga bersama-sama dengan aparat. Kami datang ke lokasi yang dimaksud, melakukan validasi. Dan dari validasi tersebut masyarakat mengakui bahwa mereka keliru
ada juga yang kami keliru dan sama-sama kami tuangkan dalam berita acara bahwa ini yang paling benar. Sehingga dari keberatan itu tinggal 4 bidang. Kami sudah menjawab semua dan masyarakat menerima dengan berita acara. Kita buatkan berita acara bahwa menerima, masing-masing pihak menerima. Tetapi terhadap 5 bidang, ada 1 bidang yang kami dari 5 bidang ini kami serahkan kepada desa dan camat. Kenapa? Ini terkait dengan sengketa penguasaan lahan. Jadi ini bukan, kami tidak bicara tentang milik karena ini adalah kawasan, sehingga kami dengan narasi-narasi yang ada dalam semua keputusan yang kami pakai itu adalah sengketa penguasaan lahan. Nah, dari 5 ini ada 1 bidang yang berdamai. 1 bidang yang berdamai bersepakat dan mereka sama-sama mengakui bahwa mereka keliru, sehingga disepakatilah siapa yang berhak. Nah, oleh sebab itu diserahkan kembali kepada kami. Tetapi terhadap 4 bidang ini mereka tetap menolak untuk berdamai. Bapak Arben Neno Menolak berdamai. Dengan demikian maka 4 bidang ini kami bisa katakan bahwa ini adalah bidang-bidang yang berpotensi untuk kami lakukan penitipan di pengadilan negeri Palamasi. Kenapa? Ketentuannya jelas bahwa jika yang bersangkutan menolak menerima, yang bersangkutan tidak dapat ditemui, yang bersangkutan sudah dipanggil 3 kali secara patut dan wajar tapi tidak hadir, maka kami titipkan pengadilan. Dan ini memenuhi unsur bahwa mereka menolak menerima dan bersengketa. Oleh sebab itu terhadap 4 bidang ini kami akan titipkan di pengadilan. Nah, oleh sebab itu hari ini dari total luas APL yang disetujui oleh Menteri KLH 209 hektar, 740 hektar, 209,740 hektar. Ini lahan yang siap diberikan santunan. Pada hari ini itu yang sudah kami lakukan appraisal dan telah mendapatkan penetapan dari SK Gubernur tentang daftar penerima santunan berjumlah 344 bidang. 219 orang. Nah, total nilai santunan untuk tahap pertama ini adalah 34 miliar 251 juta 419.000. Ini terdiri dari 2 bank pembayar yang ditunjuk. Bank pertama adalah Bank BNI yang kita lakukan hari ini senilai 18 miliar 316 juta 960.000. Ini yang kita lakukan hari ini. Sedangkan nanti pembayaran tahap kedua itu akan dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI. Itu dilakukan pada tanggal 7 November yang akan datang. Ini nanti undangan kami akan keluarkan, tapi kami sudah membuat action plan untuk maksud rencana itu kami bisa lakukan di tanggal 7 November akan datang. Itu pembayaran sekitar 15 miliar 834 juta 737.000. Nah, sementara lahan APL dari total 209.740 yang masih sementara kita berproses untuk mendapatkan santunan itu adalah seluas 19 hektar 937 hektar. Jadi 19,9737 hektar ini 72 bidang ini sementara dalam proses untuk kita mau umumkan untuk memberikan waktu sanggah kepada warga. Jika ada yang keberatan terkait tanam tumbuh nanti kita sama-sama validasi. Tapi jika itu keberatan terhadap kepemilikan atau kepenguasaan, maka kami serahkan kepada aparat desa dan camat untuk menyelesaikan. Nah, oleh sebab itu harapan kami dengan adanya pembayaran hari ini juga nanti yang akan datang 19,937 hektar ini juga tidak lagi mengalami hambatan, sehingga setelah masa sanggah kami lakukan KJPP lagi, menunjuk kantor jasa penilai publik untuk melakukan appraisal. Dari appraisal itu maka kami usulkan lagi kepada Pak Gubernur untuk menetapkan daftar penerima santunan. Nah, setelah daftar penerima santunan keluar dengan nilai yang telah ditetapkan KJPP, maka kami mengundang warga untuk melakukan pembayaran. Kita berharap semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi, bahwa memang saat ini Kementerian PUPR sementara ini meminta kepada
Menteri KLH untuk menurunkan status dari 191 hektar 191,24 hektar yang saat ini sudah berproses di Kementerian KLH permohonan dari PUPR dari hutan produksi menjadi APL. Nah, harapan kita begitu menjadi APL, kami akan mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk merevisi penlok kebutuhan lahan Bendungan Manikin ini menjadi 402,66 hektar. Nah, dengan demikian, ketika telah menjadi APL, maka kami akan melakukan proses seperti ini lagi. Melakukan validasi, verifikasi, mengumumkan kepada masyarakat, melewati masa sangga, lalu kami menunjuk KJPP melakukan penilaian, kami mohon lagi kepada Pak Gub untuk menetapkan daftar penerima, lalu kami lakukan pembayaran seperti hari ini. Mungkin demikian itu proses-proses yang nanti kita akan lalui dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Manikin. Mungkin KPL masih sementara berproses untuk diumumkan dan menunggu masa sangga ini adalah 19,937 hektar. Ini besar harapan kami bahwa kalau minggu depan ini Pak kita bisa umumkan dan melewati masa sangga 14 hari, ya semoga ini proses ini bisa dilakukan penilaian secepatnya dan kita bisa mendapatkan nilai dan mohon untuk penetapan daftar penerima santunannya. Kalau lahan yang dibutuhkan Menjadi 402,66 hektar. Karena yang Pak Kepala Balai Besar sudah sampaikan tadi, saat ini Pak Menteri PU sedang meminta kepada Menteri KLH ada tambahan 191,24 hektar. dari hutan. Nah, ini kan sudah turun dari hutan lindung menjadi hutan produksi dan saat ini kita lagi mohon produksi turun menjadi APL. Kalau jadi APL baru kami bisa berikan santunan. Kalau dia masih dalam status kawasan, tidak bisa kami proses untuk mendapatkan santunan. Nah, oleh sebab itu, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pembina kami, sementara berproses dari produksi menjadi APL supaya masyarakat yang menguasai bisa diberikan santunan. Jadi 402,66 Isi dalam penlok Pak Gubernur nanti. Oke. Ya. Terima kasih.